Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, semoga Allah selalu melindungi kita, memberikan perhatian kepada kita, melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya, umat Islam dimanapun Anda berada. Ada pertanyaan mengenai hukum-hukum apa saja yang perlu dilakukan atau diketahui oleh umat Islam berkaitan dengan hari raya agama lain. Ini yang akan kita bahas pada pagi kali ini. Nah, ada beberapa hukum yang perlu kita tahu berkaitan dengan hari raya agama lain, termasuk hari Natal umat Kristiani besok ini. Pertama, hukum mengharap dan mendoakan keberkahan hari Natal. Ini hukumnya bagaimana? Sebelum membicarakan ini, kita perlu mengetahui hukum-hukum lain berkaitan dengan agama lain. Apa? Pertama, perintah menjauhi simbol-simbol agama lain. Bahwa dalam urusan agama, simbol agama lain, kita ini diperintahkan untuk menjauhi simbol-simbol agama lain. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yakun yatruku fi baitihi syai'an fihi tasalib illa naqadahu. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan sesuatu di rumahnya yang mengandung gambar-gambar salib kecuali merusaknya. Hadis ini riwayat Imam Bukhari, juga riwayat Imam Abu Dawud dalam As-Sunan. Artinya apa? Dalam urusan agama, simbol-simbolnya saja agama kita punya tuntunan yang jelas, yaitu menjauhi simbol-simbol agama lain. Dalam hadis ini seperti diterangkan oleh para ulama dalam syarah-syarah hadis, seperti syarah Sunan Abi Dawud, syarah Sunan Abi Dawud karangan Al-Imam Ibnu Raslan, juga dalam Fathul Bari, Umdatul Qari, Irsyadus Sari, dan lain-lain. Jadi apabila Rasulullah SAW menjumpai barang di rumah beliau ada gambar salibnya, maka gambar itu dirusaknya. Artinya berkaitan dengan simbol agama lain. Kemudian hukum lain yang perlu diketahui adalah tentang menjauhi ritual hari raya agama lain. Ini agama kita juga punya tuntunan. An Atha bin Dinar qala Umar radhiyallahu an, la ta'allamu ratanatal a'ajim wa la tadkhulu 'alal musyrikin fi kana'isihim yawma 'aidihim fa inna sukhtata tanzilu 'alaihim. Rawahul Baihaqi fi Sunan Al-Kubra. Dari Atha bin Dinar, Umar radhiyallahu an berkata, jangan kalian pelajari omong kosong orang-orang ajami, orang-orang di luar Arab, pembicaraan kata-kata yang tidak berguna. Dan jangan kalian masuk ke gereja mereka pada hari raya mereka, hari raya orang-orang musyrik ya. Jangan masuk gereja. Mengapa kita tidak masuk ke gereja pada hari raya mereka? Karena murka Allah turun pada mereka. Artinya ketika orang-orang kafir, orang-orang musyrik melakukan amal ibadah, karena ibadahnya tidak benar, maka mereka bukan mendapatkan rahmat Allah, tetapi murka Allah justru turun pada mereka. Karenanya umat Islam diperintahkan menjauhi hari raya mereka. Hadis ini riwayat Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra. Kemudian dalam riwayat lain, waqala Umar radhiyallahu an,
ijtanibu a'da Allah fi 'aidihim, rawabuhul Baihaqi fi Sunan Al-Kubra. Umar radhiyallahu an berkata, jauhilah musuh-musuh Allah pada hari raya mereka. Kita diperintahkan menjauhi orang-orang kafir pada hari raya mereka. Jadi bukan malah menonton apalagi menjaganya. Ini hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra. Kemudian hukum berikutnya, hukum mengucapkan selamat hari raya Natal atau selamat hari raya agama lain. Hukumnya bagaimana? Ini diterangkan di dalam kitab-kitab fikih ya. Para ulama kita mengatakan wa yu'azzaru man wafaqal kuffar fi a'yadihim wa may yumsikul hayyah wa yadkhulun nar wa man qala li dhimmiyin ya hajj wa man hanna'uhu bi'idihi. Al-Imam Ad-Damiri dalam An-Najmul Wahhaj fi Syarh Al-Minhaj dan Al-Imam Al-Khatib Asy-Syirbini dalam Mughnil Muhtaj ila ma'rifata ma'ani al-fadhil minhaj. Harus ditakzir orang yang mengikuti orang-orang kafir dalam hari raya mereka. Maksudnya mengikuti orang kafir melakukan seperti yang dikerjakan orang-orang kafir pada hari rayanya. Ini ditakzir. Dan juga ditakzir orang yang mengucapkan selamat pada hari raya mereka. Mengapa ditakzir? Takzir ini berarti hukumnya haram. Jadi ini hukumnya haram, dijelaskan para ulama kita di dalam kitab-kitab fikih yang menjadi rujukan para kiai, para ulama di mana-mana. Kemudian juga hukum mendoakan berkah bagi hari raya agama lain. Karena kadang-kadang ya seperti sebagian tokoh menjelang Natal mendoakan keberkahan bagi hari raya agama lain. Ini bagaimana hukumnya? Ini jelas tidak boleh. Ini diterangkan dalam Fatwa Al-Bulqini, Muslimun qala li dhimmiyin fi 'aidin min a'yadiha 'idun mubarak, hal yukaffar am la? Ajab, in qalahu al-muslim li dhimmiyin ala qasdi ta'zimi dinihim wa 'aidihim bihaqiqatin fa innahu yukaffar, wa illam yaqsid dhalik wa itnama jara ala lisanihi fala yukaffar bima qalahu min ghairi qasdin. Ini fatwa Imam Al-Bulqini. Seorang muslim berkata kepada si kafir zimmi pada salah satu hari raya mereka, semoga menjadi hari raya yang berkah. Apakah dihukumi kafir atau tidak muslim tersebut dengan ucapannya? Beliau Imam Al-Bulqini menjawab, apabila si muslim berkata kepada si kafir zimmi dengan tujuan mengagungkan agama mereka dan hari raya mereka dengan sebenarnya, maka si muslim tadi dihukumi kafir. Apabila tidak bermaksud demikian dan dia hanya mengucapkan di lidah saja, maka tidak dihukumi kafir sebab ucapannya yang tidak ada tujuan. Ini keterangan dalam fatwa Al-Bulqini. Kalau tidak kafir, dia tidak bermaksud mengagungkan ya, tidak bermaksud mengagungkan dan tidak mengagungkan hari raya mereka. Kalau tidak kafir bagaimana? Ya tetap haram sebagaimana keterangan sebelumnya. Kemudian juga di dalam kitab fikih mazhab Maliki, Fathul Aliyil Malik fil Fatwa ala Mazhabil Imam Malik, karangan Syekh Illaish Al-Maliki, beliau mengutip fatwa Imam Izzuddin bin Abdissalam. Wa su'ila Izzuddin bin Abdissalam am muslim qala li dhimmiyin fi 'aidihi 'aidun mubarak, hal yukaffar am la? Fa ajab, in qalahu al-muslim li dhimmiyin 'ala wajhi qasd ta'zimi dinihim wa 'aidihim fa innahu yukaffar, wa illam yaqsid dhalik wa inna ma jara 'ala lisanihi fala yukaffar bima qalahu min ghairi qasdin, naqalahu al-Hattab. Nah, Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam ditanya mengenai seorang muslim yang berkata kepada si kafir zimmi pada salah satu hari raya mereka, semoga menjadi hari raya yang berkah, apakah dihukumi kafir atau tidak? Beliau Imam Izzuddin bin Abdissalam menjawab, apabila si muslim berkata kepada si kafir zimmi dengan tujuan mengagungkan agama mereka dan hari raya mereka, maka ia dihukumi kafir karena telah mengagungkan agama lain yang dihinakan oleh Allah. Apabila tidak bermaksud demikian dan dia hanya mengucapkan di lidah saja, maka tidak dihukumi kafir sebab ucapannya yang tidak ada maksud atau tidak ada tujuan.
Ini Fatwa Syekh Illaish Al-Maliki juz 2 halaman 325. Nah, ini saudara-saudara tentang beberapa hukum berkaitan dengan hari raya agama lain. Semoga Allah meneguhkan iman kita, iman saudara-saudara kita umat Islam dimanapun mereka berada. Allah menjaga iman kita, agama kita, keluarga kita semuanya teguh mengikuti faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.